Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana siswa SD belajar tentang pahlawan nasional? Seringkali mereka hanya diminta untuk menghafal nama dan juga tanggal perjuangannya, tanpa memahami makna dari kisah perjuangan para pahlawan ini. Padahal cerita perjuangan para pahlawan menyimpan banyak teladan tentang semangat dan juga keberanian dan cinta tanah air yang sangat penting ditanamkan sejak dini. Namun sayangnya pembelajaran IPS di sekolah dasar seringkali masih bersifat hafalan dan monoton. Guru menjelaskan melalui buku teks dan juga gambar dua dimensi, sedangkan siswa hanya mendengar tanpa keterlibatan aktif. Akibatnya banyak siswa yang cepat bosan dan sulit mengingat siapa pahlawan, dari daerah mana pahlawan tersebut, serta apa perjuangan yang mereka lakukan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, perkenalkan saya Cita Sufani dari PGMI Demam B dengan NIM 2381070039, membawa media pembelajaran konkret bernama Papan Pahlawan Interaktif. Media ini dirancang agar siswa belajar dengan cara yang aktif, menyenangkan, dan penuh makna melalui kegiatan menempel, membaca, dan juga berdiskusi tentang tokoh pahlawan nasional. Dan inilah medianya. Tema yang saya pilih adalah perjuangan tokoh nasional dan juga daerah untuk kelas 5 SD, dengan fokus pada kompetensi dasar, menghargai jasa, dan juga peran pahlawan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui media ini antara lain, yang pertama, siswa dapat menyebutkan beberapa tokoh pahlawan nasional beserta daerah asalnya. Dan kedua, siswa mampu menjelaskan perjuangan dan nilai-nilai keteladanan dari masing-masing tokoh. Yang ketiga, siswa menumbuhkan rasa nasionalisme serta semangat menghargai jasa para pahlawan. Media Papan Pahlawan Interaktif memiliki fungsi sebagai alat bantu konkret untuk mengenalkan pahlawan nasional dan menanamkan nilai perjuangan melalui aktivitas langsung. Media ini dibuat dari bahan sederhana dan mudah dibuat, yaitu kardus tebal dan juga styrofoam yang berukuran A3 atau lebih besar untuk papan utamanya, seperti benua putih untuk latar dan hiasan seperti tempelan-tempelan yang bisa ambil dari kertas. Nah, gambar pahlawan nasional juga dicetak dengan berwarna seperti gambar Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lainnya di kertas yang berisi deskripsi singkat perjuangan pahlawan, di mana nanti kertasnya itu bisa dibuka, yang nantinya bisa menjadi pop-up seperti pop-up. Nah, cara kerjanya itu sederhana. Nih, untuk langkah penggunaan papan pahlawan interaktif dalam pembelajaran IPS kelas 5 SD atau MI dimulai dari kegiatan pendahuluan, di mana guru memancing rasa ingin tahu siswa dengan pertanyaan pemantik. Misalnya, siapa pahlawan yang kamu kagumi dan mengapa kamu mengagumi beliau? Selanjutnya, pada kegiatan inti, guru memperkenalkan media papan pahlawan interaktif, lalu meminta siswa secara bergantian melihat gambar pahlawan yang ada di papan dan membuka satu persatu pop-up yang ada di papan tersebut dan menunjukkan biografi yang sudah ada pada papan tersebut. Kemudian terakhir, pada kegiatan penutup, guru dan siswa menyimpulkan pelajaran hari itu dan siswa juga menulis refleksi singkat tentang nilai yang mereka pelajari dari pahlawan favoritnya. Pembuatan media ini didasarkan pada teori belajar Jerome Bruner. Menurut Bruner, belajar yang bermakna terjadi melalui 3 tahap representasi, yaitu enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Pada tahap enaktif, siswa belajar dengan tindakan langsung seperti menempel, memutar, atau membuka gambar. Pada tahap ikonik, siswa memahami konsep melalui gambar visual tokoh pahlawan, dan pada tahap simbolik, siswa mengaitkan makna perjuangan tokoh tersebut dengan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Selain itu, teori konstruktivisme dari Piaget juga mendukung penggunaan media ini. Piaget mengatakan bahwa siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dengan berinteraksi langsung pada media konkret. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi membangun pemahaman sendiri tentang perjuangan
para pahlawan. Melalui papan pahlawan interaktif ini, pembelajaran IPS menjadi lebih bermakna. Siswa tidak hanya mengenal nama-nama tokoh, tapi juga meneladani semangat perjuangan dan nilai-nilai luhur yang mereka perjuangkan. Nah, kegiatan pembelajaran ini melatih siswa berpikir kritis, berani mengungkapkan pendapat, serta menumbuhkan rasa nasionalisme dan empati terhadap perjuangan bangsa. Nah, media sosial ini menunjukkan bahwa pembelajaran IPS tidak harus membosankan. Dari selembar papan, beberapa gambar, dan kreativitas guru, lahirlah pengalaman belajar yang interaktif, menyenangkan, dan berkesan. Dengan mengenal pahlawan, siswa belajar untuk mencintai tanah air dan berbuat baik bagi bangsanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga papan pahlawan interaktif dapat menjadi inspirasi bagi guru dan calon guru untuk menciptakan pembelajaran IPS yang lebih hidup dan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.